Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Lulu Maknun. Kali ini kita akan belajar mengenai sumbangsih ilmuwan pada masa Daulah Ayyubiyah. Tujuan pembelajaran pada video sumber belajar kali ini, yakni peserta didik mampu menganalisis dan meneladani peran ilmuwan dan sumbangsihnya dalam memajukan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah sebagai motivasi menjadi pribadi yang aktif, produktif, dan bikin kritis. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa para ilmuwan pada masa Daulah Ayyubiyah memiliki kontribusi yang besar terhadap perkembangan Islam pada masa itu. Dan kontribusi mereka atau sumbangsih mereka terhadap ilmu pengetahuan bisa kita rasakan hingga saat ini. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan karya-karya mereka masih banyak yang kita pelajari dan kita kaji hingga saat ini. Ilmuwan yang pertama yakni As-Suhrawardi Al-Maktul. Beliau terkenal dengan ilmuwan ahli teosofis. Nama lengkapnya Abu Futuh Yahya bin Habas bin Amirok Shihab ad-Din As-Suhrawardi Al-Qurdi. Beliau lahir pada tahun 549 Hijriah atau 1153 Masehi di Suhraward, sebuah kampung di kawasan Jibal, Iran Barat Laut dekat Zanjan. As-Suhrawardi mendapat gelar Al-Maktul yang artinya terbunuh. Beliau mendapatkan gelar tersebut karena beliau mendapatkan fitnah dari sebagian orang yang menuduhnya telah mengajarkan akidah yang sesat. Dan akhirnya beliau dihukum mati oleh Pangeran Az-Zahir, putra Salahuddin Al-Ayyubi atas desakan dari beberapa pihak. As-Suhrawardi sendiri memiliki pemikiran teosofis yang disebut dengan konsep cahaya atau Illuminati atau Isrokiyah yang lahir sebagai perpaduan antara rasio dan intuisi. Yang kedua yakni Ibnu Al-Adim. Beliau terkenal sebagai sejarawan masyhur. Nama lengkapnya Kamaluddin Abu Al-Qasim Umar bin Ahmad bin Haibatullah bin Abi Jarodah Al-Aqil. Beliau berasal dari Bani Jarodah yang bermigrasi dari Basrah ke Aleppo karena wabah penyakit. Sejak tahun 616 Hijriah atau 1219 Masehi, Al-Adim mulai mengajar di Aleppo. Setelah mendalami berbagai pengetahuan di Aleppo, Baitul Maqdis, Damaskus, Hijaz, dan Irak. Al-Adim menjadi qadhi di Aleppo pada zaman Amir Al-Aziz dan An-Nasir dari Daulah Ayyubiyah di Aleppo dan menjadi dubes atau duta besar di Baghdad dan Kairo. Karya-karya beliau diantaranya Zubdah Al-Hallab bin Tarikh Halaba, Bughiyah At-Talib fi Tarikh Halaba, yakni tentang sejarah Halaba yang disusun secara alfabetik yang terdiri dari 40 juz atau 10 jilid. Ilmuwan yang ketiga, Al-Busiri, sastrawan penulis qasidah burdah. Nama lengkapnya Sarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah As-Sunhaji Al-Busiri. Beliau lahir pada tahun 1212 Masehi di Maroko. Al-Busiri seorang sufi besar, pengikut Thariqat Syadiliyah dan menjadi salah satu murid Sultanul Auliya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadili. Al-Busiri terkenal sebagai orang yang wara'. Al-Busiri lebih menonjol pada bidang sastra dengan hasil karyanya yang terkenal yakni qasidah burdah yang diciptakannya pada abad 7 Hijriah. Apa sih qasidah burdah? Qasidah burdah adalah mutiara syair kecintaan kepada Rasulullah, puisi pujian Al-Busiri kepada Nabi yang utama yakni mukjizat Al-Quran. Al-Busiri sebenarnya tidak hanya terkenal dengan karya burdahnya saja, ia juga dikenal sebagai ahli fikih, ilmu kalam, dan ilmu tasawuf. Ilmuwan yang keempat adalah Abdul Latif Al-Baghdadi. Beliau terkenal dengan ahli ilmu mantik atau logika. Seperti yang kita tahu pada bab sebelumnya bahwa Al-Baghdadi datang ke Kairo, Mesir pada saat pemerintahan Malik Al-Aziz Imaduddin Utsman atau putra Salahuddin, tepatnya pada tahun 1193 Masehi atau 589 Hijriah. Al-Baghdadi adalah seorang ulama yang memiliki pengaruh besar. Kenapa beliau dikatakan memiliki pengaruh besar? Karena beliau itu menginspirasi ulama-ulama Al-Azhar lainnya. Maksudnya, setelah kedatangan Al-Baghdadi pada tahun 1193 Masehi tersebut, banyak ilmuwan muslim yang datang ke Mesir untuk mengajar di Al-Azhar. Abdul Latif Al-Baghdadi adalah seorang ahli ilmu mantik
bayan, hadis, fikih, ilmu kedokteran, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi beliau itu menguasai banyak sekali fan ilmu, akan tetapi beliau lebih terkenal dengan ahli ilmu mantik atau logik. Beliau sekaligus sebagai tokoh berpengaruh dalam pengembangan dan penyebaran madhab Sunni di Mesir. Ilmuwan yang kelima, Abu Abdullah Al-Qudai. Beliau terkenal dengan ahli ilmu fikih. Beliau terkenal juga sebagai ahli ilmu fikih, hadis, dan sejarah. Beliau memiliki banyak sekali karya, yakni diantaranya Asy-Syihab, Sanadus Sihah, Manaqib al-Imam Asy-Syafi'i, Uyun al-Ma'arif, dan lain sebagainya. Selanjutnya, para ilmuwan muslim lainnya seperti Abu Abdullah Muhammad al-Idrisi. Beliau ahli geografi dan juga ahli botani yang mencatat penelitiannya dalam kitab Al-Jami' li Ashtad an-Nabat atau kitab kumpulan tanaman. Yang kedua, Ad-Dawudi, seorang ahli botani. Yang ketiga, Syamsuddin Kholikan, ahli sejarah yang mengarang kitab Wafiyat al-A'yan. Yang keempat, Abul Qasim al-Manfaluti. Beliau terkenal dengan ahli ilmu fikih. Yang kelima, Al-Hufi, ilmuwan ahli tata bahasa Arab. Yang keenam, Abu Abdullah Muhammad bin Barokat, ahli ilmu nahwu atau gramatika bahasa Arab dan ahli tafsir Al-Quran. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah Daulah Ayyubiyah melahirkan ilmuwan-ilmuwan hebat dalam berbagai bidang. Hal ini menunjukkan bahwa peradaban Islam pada saat itu sangat kaya dan dinamis. Para ilmuwan memiliki semangat keilmuan yang tinggi. Mereka sangat tekun dalam belajar, meneliti, dan menulis. Mereka tidak hanya menguasai ilmu agama saja, tetapi juga menguasai ilmu-ilmu umum. Hal tersebut menunjukkan keluasan wawasan mereka. Bahkan, karya-karya mereka sebagian besar masih dikaji hingga saat ini. Kita sebagai generasi penerus haruslah meneladani semangat para ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebagai generasi penerus, kita dapat berperan aktif dalam memajukan peradaban Islam dan memberikan manfaat dengan cara terus semangat belajar dalam mencari ilmu, tidak pernah berhenti belajar, mengembangkan diri, dan mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.